Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tugas kelompok tentang pencadangan dan pemulihan data di DB2. Oke, selanjutnya adalah anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Rafif Asrun Ramadhani. Yang kedua ada Muhammad Noval Majid. Yang ketiga ada Muhammad Raisa Rafiuddin. Yang keempat ada Putih Jelita. Yang kelima ada Joel Felix Nicholas. Selanjutnya ada latar belakang tugas ini. Oke, ada sebuah toko laptop yang menggunakan DB2 untuk environment database-nya. DB2 ini digunakan untuk mengelola database yang mencakup informasi mengenai laptop yang dijual, daftar pelanggan, karyawan, dan transaksi. Pihak manajemen toko menginginkan database ini untuk di-backup demi menjaga data agar tetap aman. Dengan adanya data backup, jika terjadi masalah seperti serangan terhadap database atau kerusakan sistem yang menyebabkan kehilangan data, database dapat dikembalikan seperti semula. Selanjutnya adalah struktur database kelompok kami. Jadi di kelompok kami ada 5 tabel. Yang pertama ada tabel payment, yang kedua ada transaction, yang ketiga customer, yang keempat laptop, lalu ada employee. Dalam Nah, untuk selanjutnya adalah basic konsep mengenai backup dan recovery. Backup dan recovery apa itu? Nah, backup dan recovery simpelnya adalah backup yaitu pembuatan salinan data, terus recovery yaitu mengembalikan data. Jadi backup dan recovery ini kayak proses pembuatan salinan data dan yang dapat digunakan untuk mengembalikan data aslinya ketika tidak terjadi bencana seperti kegagalan atau kehilangan data. Nah, di sini ada ilustrasinya. Nah, misalnya di T1 ini kita melakukan backup database. Kemudian di T2-nya, di waktu 2-nya, tiba-tiba ada bencana. Nah, di bencana itu, misalnya serangan atau kerusakan yang menyebabkan database-nya rusak atau datanya hilang. Nah, lalu kemudian di T3-nya kita melakukan recovery data. Nah, di selama untuk proses backup dan recovery ini ada yang namanya uh, log. Nah, log itu simpelnya yang seperti di bawah ini logging yaitu kayak mekanisme pencatatan transaksi. Jadi dia itu melacak perubahan yang dibuat pada objek dan data pada database. Nah, sehingga kalau dalam ilustrasi ini, ketika kita melakukan recovery data pada database pada T3, kita akan mengambil eh, transaksi yang telah kita komit di antara T1 dan T2 di log ini, log file, kemudian kita melakukan recovery untuk di T3-nya. Kemudian ada skenario untuk backup dan recovery pada database laptop DB kelompok kami. Nah, yang pertama ada full backup. Full backup ini ya proses melakukan penyadangan data secara utuh, secara lengkap. Nah, di full backup ini dibagi menjadi dua, ada yang secara offline dan juga ada yang secara online. Nah, bedanya apa yang offline dan online ini? Yang offline kita bisa melakukan backup database walau ketika database tersebut tidak ada koneksinya, tidak sedang terkoneksi. Nah, di sini kita melakukan contoh backup database laptop itu
ke file directory-nya, kemana kita mau menyimpan versi backup-nya. Nah, setelah sukses, maka akan muncul timestamp-nya. Nah, di posisi ini, database laptop ini sedang tidak terkoneksi dengan siapapun. Kemudian yang online ini adalah kebalikan dari offline. Jadi yang online kita bisa melakukan penjajahan data meskipun database tersebut sedang terkoneksi, sedang dalam mode requested biasanya. Jadi misal ada satu user sedang mengakses database tersebut sedang terkoneksi, kita tetap bisa melakukan backup data yaitu melalui mekanisme online. Nah, untuk sintaksnya seperti ini, kita melakukan backup database atau PP online to ke file directory-nya. Nah, setelah kita melakukan backup, kemudian ada data recovery untuk full backup tadi. Data recovery ini proses di mana memulihkan semua data yang telah kita hapus, misalnya, kemudian menggantikannya dengan versi backup yang telah ada, yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, di contoh ini kami coba melakukan drop database, kemudian setelah di drop, setelah di delete kan database-nya, kita coba langsung untuk restore database tersebut. Nah, di sini ada sebuah kumpulan nomor-nomor. Nah, ini apa nomor-nomor? Nah, ini di sini seperti yang tertulis adalah timestamp. Nah, di proses recovery ini timestamp itu memang sangat penting, teman-teman. Jadi, ketika kita salah menginputkan timestamp, maka versi backup yang akan di restore juga akan keliru. Jadi, timestamp ini harap diperhatikan karena akan berpengaruh pada versi backup mana yang akan kita pulihkan untuk database tersebut. Selain tadi ada full backup, di sini kita juga menggunakan incremental backup, di mana incremental backup membutuhkan track mode. Apa itu track mode? Track mode adalah fungsi untuk mencatat perubahan data seperti insert, update, delete pada tabel yang dapat membantu dalam proses backup dan recovery. Seperti pada yang ada di query ini, yaitu db2 update database configuration using track mode on. Di mana di sini database-nya telah dimasukkan track mode agar semisal ada perubahan di dalam data tersebut, maka akan masuk ke dalam incremental backup sesuai porsinya. Di sini incremental backup ada dua tipe. Yang pertama adalah kumulatif, yang sama seperti tadi full backup, di mana dia mempunyai opsi offline dan juga opsi online. Jadi, kumulatif incremental backup ini adalah proses melakukan penjajakan perubahan data yang diubah sejak full backup terakhir dari database secara offline. Yang dimana kumulatif incremental backup ini mencakup dari semua perubahan yang dilakukan sebelum full backup terakhir tadi. Jadi semisal ada 3 skenario yang di dalamnya terdapat timestamp yang berbeda, maka ketiganya akan masuk dalam kumulatif incremental backup ini. Lalu yang kedua ada delta incremental backup, yang dimana delta incremental backup ini adalah proses melakukan penjadangan perubahan data yang diubah sejak operasi backup terakhir dari database secara offline. Berbeda dengan tadi kumulatif incremental backup, delta incremental backup ini jika dibuat contoh terdapat 3 skenario dan 3 timestamp, maka perubahan yang pertama yang mendekati backup terakhir itu cuma perubahan itu yang disimpan dalam delta incremental backup. Lalu untuk data recovery yang incremental, di mana adalah proses di mana memulihkan database dari backup incremental. Di sini kita menggunakan automatic. Sebenarnya ada 3 tipe, yaitu manual, semi-automatic, dan juga automatic. Kenapa kita memilih automatic? Karena semua backup yang dilakukan akan diterapkan secara otomatis dari utilitas pemulihan. Dan di mana maka program dari komputer sendiri yang melakukan backupnya, bukan manual dari kami sendiri. Di sini terdapat
pesan pada SQL 2539W ini dikarenakan ada database yang sudah ditimpa dengan data. Di sini ada database yang sama yang akan ditimpa oleh database yang baru dipulihkan dari backup. Untuk kesimpulannya, mekanisme backup dan recovery pada database adalah komponen penting untuk memastikan integritas data dan kontinuitas operasional, khususnya dalam menghadapi kerusakan atau kehilangan data di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa backup data. Sangat